salah satu yang kalian tunggu-tunggu juga nih. Ichiro Anasuya. Mungkin ada arti khususnya nih. Artinya tuh Buat Carbonara ini WTP atau gimana nih? nice. Di sini udah dua warna gini nih. Jadi bisa diceritain nggak nih? Terinspirasi dari mana nih sampai bisa depannya hitam, isi di belakangnya ada ungunya sedikit nih. Kita selingi dengan tambahan Q&A. Terima kasih buat lo semua ngen. Semuanya, kembali lagi di channel saya, kalian Butuh Arbi. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian dan pastinya kita bakal nge-review motor nih. Jadi udah kelihatan jelas nih di depan kita motor apa yang bakal kita review hari ini. Jadi kayaknya salah satu yang kalian tunggu-tunggu juga nih. Jadi di sini ada masuk motor balap nggak nih? Ya kayak. Oke. Dibilang ya ada. Oke, bisa dibilang gitulah ya. Jadi buat kalian mungkin udah pada sering lihat motor yang satu ini. Jadi baru aja selesai nih garapannya kemarin, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih sama ownernya langsung nih. Nah, jadi mungkin kita bakal kenalan dulu nih sama ownernya nih. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Nama saya Bagas. Oke, jadi Bagas. Jadi buat nama motornya nih? Ichiro Anasuya. Oke, nah jadi dari namanya Ichiro Anasuya. Nah, jadi namanya agak ke Jepang-Jepangan nih. Mungkin ada arti khususnya nih. Artinya tuh anak pertama yang nggak pernah iri hati. Oke, jadi sesuai kayak di IG-nya ya, anti iri hati. Oke, jadi buat kalian yang masih tanya-tanya apa sih artinya Ichiro Anasuya. Nah, jadi artinya udah dijelasin langsung nih. Nah, jadi mungkin kita bakal langsung bahas ke motornya aja nih sebelum nanti ngobrolnya kebanyakan nih. Nah, jadi sebelum videonya mulai jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian nih. Dan juga buat Instagram ownernya nih mungkin bisa di mention nih. Putu Bagas 13. Itu Bagas 13. Dan juga buat motornya ada Instagram sendiri kak nih? Ada juga, jadi mungkin bisa di mention juga nih. Ichiro Anasuya. Oke, nanti buat lebih jelasnya bakal ditempel di video lah kayak gimana. Nah, jadi buat kita langsung bahas langsung nih dari motor. Jadi motornya motor apa nih? Scoopy FI tahun 2015. Scoopy FI tahun 2015. Dan juga buat modifnya ada konsep tersendirinya nih, apa ya kayak gini aja lah pokoknya. Ngambil konsep ala-ala road race. Road race. Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran, yang masih tanya-tanya, juga banyak juga nih sebelumnya yang tanya, nih motornya dimodif ala-ala apa nih? Jadi ini konsepnya tuh ala-ala road race. Kita bakal langsung bahas ke bagian aksesoris yang dipasang aja kayaknya ya, biar nggak kepanjangan nih. Jadi dari bagian atasnya nih, jadi yang udah diganti sih kelihatannya dari gas spontannya dulu. Dan jadi gas spontan pakai yang dari mana nih? Domino. Oke, jadi sini kayaknya model CRF ya. CRF. Oke, jadi di sini emang di fungsinya cuma satu aja nih. Ya, satu ya. Oke, jadi ada pengaruhnya nggak nih? Apa emang lebih enak nih kalau cuma satu aja nih? Lebih enakan satu sih, lebih ringan ya. Lebih ringan. Soalnya kan gas yang aslinya juga satu. Oh, yang Masih, Scoopy ini masih FI. satu ya? Ya. Oke, nah jadi menyesuaikan sama bawaan motornya lah. Jadi lebih simpel lah kelihatannya, jadi nggak dua kabel gitu di atasnya. Dan juga buat harganya dapat berapa nih yang model kayak gini nih? 235. 235. Jadi itu baru gas spontannya aja apa udah sepaket sama holdernya nih? Udah satu paket. Udah satu paket. Nah, jadi di sini dapat gas spontan sama holdernya nih. Nah, jadi dapat
hand gripnya juga nih apa beli pisah nih? Beli pisah. Beli pisah. Jadi buat hand gripnya nih, jadi modelnya juga jarang kita lihat nih. Jadi pakai yang gimana nih? Merek Hinoa. Hinoa. Oke. Jadi buat harganya berapaan nih yang model kayak gini? 40.000. 40 ribuan. Oke. Kita bakal lanjut lagi nih. Jadi di area permasteran nih masih standarnya. Standar. Masih standar. Nah, jadi di area tengahnya nih yang benar-benar menarik nih. Jadi udah ada karbon-karbonannya gitu nih. Nah, jadi buat karbonannya nih WTP atau gimana nih? Kevlar. Asik. Nah, jadi di sini udah di Kevlar nih buat di bagian atas sama di tengahnya nih. Nah, jadi buat biayanya nih habis berapa nih Kevlarannya nih? Sekitar 550. 550.000 nih. Jadi di bagian speedo sama di kantong bagasinya aja ya. Oke, jadi di dalamnya mungkin ada yang di Kevlar juga nggak nih? Nggak ada. Oke, jadi di luar aja lah yang kelihatan aja nih ya. Oke, nah jadi lumayan juga nih. Pastinya beda jauh sama karbon celup atau sering disebut WTP-an itu. Nah, jadi di bagian atas apa lagi nih ya? Jadi voltmeter nih. Jadi udah isi voltmeter. Jadi pakai yang gimana nih? Pakai biar tahu tekanan akinya. Oke, jadi ini yang satu fungsi nih ya. Ya, satu fungsi. Oke, nah jadi pastinya fungsional nih. Fungsional. Fungsional dong. Jadi nggak cuma sekedar tempelan aja nih di bagian atas. Nah, jadi kayaknya di bagian kokpitnya nih, asik kokpit. Baca. Nah, jadi di sini udah full semua dibahas. Oh ya, dari stangnya nih udah agak drop head gitu nih. Jadi drop head. oke, udah dilek juga nih. Jadi ini ngelek sendiri nih apa dibawa ke bengkel gitu nih? Ngelek sendiri sama anak-anak basecamp. Oke, jadi udah ada timnya tersendiri nih ya. Asik. Nah, jadi dibilang tanpa biaya lah ya. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Nah, jadi dari bodinya nih yang paling menarik nih. Jadi di depan nih lampunya juga udah buta, sennya juga udah buta, udah ketutup rapi nih. Nah, jadi gimana nih sistemnya, mungkin nih bisa diceritain dari awal mungkin. Cuman di fiber sama di dempul aja sih. Oke, di fiber, di dempul, habis itu langsung di repaint ya. Langsung di repair. Oke, pastinya nih depan sama belakang ya. Ya, depan belakang. Oke, nah jadi di sini tanpa lampu sama sekali. Jadi buat dibawa malam nih, pernah keluar malam nggak nih motornya nih? Kalau NR sih sering. NR sering. Oke, jadi Bayu Lagas ya nih ya. Bayu Lagas. Oke, nah jadi mungkin bisa disenterin sama teman-teman yang lain lah. Pastinya nggak satu tim apa semua satu timnya nih, semuanya sama-sama nggak isi lampu nih. Pasti ada lah yang silam. Oke, jadi bisa minta tolong lah ya sama temennya buat nyenterin jalan nih. Bisa. Ini buat repaintnya nih bakal kita bahas sekarang nih. Nah, jadi di sini udah dua warna gini nih. Jadi bisa diceritain nggak nih terinspirasi dari mana nih sampai bisa depannya hitam, isi di belakangnya ada ungunya sedikit nih. Biar mau beda ya dari yang lain. Kalau Scoopy kan banyakan yang satu warna aja. Membuat biar mau beda, buntutnya tak kasih ungu. Oke, jadi ini dibilang jet tabuan nih katanya. Oke, nah jadi mungkin buat biaya repaintnya nih habis berapa nih? Yang di depan kan berapa ya? 500 lu full. Cuman yang ini kan baru yang di repaint lagi belakangnya. Belakang 250-an lah. Oke, nah jadi awalnya nih satu set full hitam semua. Full hitam. Full hitam. Nah, jadi di situ 500.000 buat repaintnya. Jadi karena katanya nih kemarin ditabrak juga nih di bagian belakangnya. Bagian belakang ditabrak. Oke, jadi makanya sekalian di repaint dan bakal tampil beda nih. Jadi akhirnya keluar warna ungu lah di bagian belakangnya nih. Oke, nah jadi buat di bagian kaki-kaki depan nih mungkin kita bakal lanjut lagi karena di bagian atas sama depan udah semua bahas. Dan juga nih ada stiker yang menarik nih di selebor depannya nih. Jadi kemarin ikut di acara Honda deh ya, yang Blair ya. Oke, jadi di posisi berapa nih dapat kemarin nih? Nggak dapat, motornya berobat. Trouble. Oke, jadi pas udah di lokasinya nih baru berobat. Ya. Aduh, sayang nih. Padahal dari suaranya udah lumayan gahar nih ya. Dari pagi sih baru-baru hidup udah nggak enak. Oke, nah jadi mungkin bisa dicoba next time lah. Siapa tahu bisa langsung satu gitu. Astengkara. Oke. Nah, jadi kita lanjut lagi nih ke area kaki-kaki depan nih. Nah, jadi
Dari mana nih kita startnya nih? Dari peleknya dulu mungkin ya. Jadi pelek pakai dari mana nih? Pelek pakai Beat New. Beat New. Oke, pastinya nih udah di repaint ya apa masih bawaan pabriknya kayak gini nih? Di repaint sih cuman repaintnya agak hancur. Agak mengecewakan nih. Jadi agak-agak sedikit ngembang-ngembang itu nih di bagian catnya. Mungkin nanti gampang lah bisa disaru-saru ini biar nggak kelihatan nih. Nah, jadi buat warnanya apa nih namanya? Warna gold nih. Warna gold. Gold. Oke, jadi buat pelek sini pakai Beat New warna gold udah repaintan. Jadi dari ban nih, ban depan belakang mungkin bisa diinfoin nih. Ban depan pakai Maxxis Diamond. Maxxis Diamond. Ban yang di belakang pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Buat harga bannya nih mungkin bisa diinfo nih, depan belakang masih ingat nggak nih? Kurang tahu sih, kalau depan sekitar 180-an kalau nggak salah. Oke, Depan, 180-an. Dan juga buat ukuran depannya nih, biasanya nih banyak yang nanya di komentar nih, Bang, ban ukuran depan berapa, ban ukuran belakang berapa. Jadi sekarang bakal dijelasin langsung sama ownernya nih. Jadi dari ukurannya nih. Ban depan pakai 80/90 ring 14. Yang di belakang 100/80 ring 14. Oke, nah jadi buat kalian yang masih tanya-tanya di kolom komentar, berarti kalian nggak nonton sampai habis nih. Nah, jadi buat di depan tadi udah diinfoin nih harganya sekitar 180-an lah ya. Dan buat di belakang nih Pirelli nih kayaknya nih agak mahal nih. Sekitar 300-an lebih lah belakang. 300-an nih. Jadi buat ring 14. Nah, jadi buat kalian yang pengen cari ban look kayak gini, jadi mungkin bakal kalian lihat nanti di video kayak gimana buat fitting-fittingannya lah. Jadi gimana looknya setelah nempel di pelek Beat New. Buat di depan juga udah isi aksesoris ala lampu balap gitu nih. Jadi kayaknya cuma bekal lampu kayak gini aja nih buat di NR atau yang lainnya nih. Biar mau kelihatan aja lah di jalan. Iya, paling nggak biar nggak ditabrak lah ya. Nah, jadi buat lampu yang kayak gini nih, berapa nih harganya nih? 25.000. Oke, 25 ribuan nih. Jadi kayaknya bakal kita tempel juga nih di Vario atau Supra kita nih. Nah, jadi yang diganti lagi di bagian depan dari selang rem nih ya, kayaknya udah beda nih ya. Pakai dari mana nih? TDR. TDR. Oke, pastinya nih nyaman banget buat harian ya. Karena udah banyak juga yang pakai. Dan juga buat di area body nih. Jadi di tengah udah ada yang beda juga nih. Jadi nih ditambahin apa nih namanya nih? Ditambahin footstep yang custom lah. Oh, custom sendiri nih ya. Jadi nggak beli udah jadi gitu. Oke, jadi garapan sama anak-anak bengkel nih. Oke. Nah, jadi kurang lebih biayanya nih berapa nih? 180-an lah kurang lebih. Oke, 180 ribuan. Jadi dari sini kelihatan juga bahannya, platnya juga lumayan tebal. Dan juga di sini kayaknya ada bagian rangka yang dipotong juga nih. Ya, pakai masang footstepnya. Jadi biasanya kan kalau Scoopy yang kayak gini si besi buat footstepnya udah langsung ya. Jadi dipotong nih dan akhirnya diganti pakai footstep yang kayak gini nih. Jadi kalian lihat aja di video nanti detailnya kayak gimana. Dan juga di sini dongkrak samping juga udah hilang. Jadi lumayan nih ngurangin beban lah ya. Kurangin beban. Stop it. Oke, jadi salah nyopot sebenarnya. Salah Yang di belakang. salah nyopot gimana nih, mungkin bisa diceritain. Semuanya kan pakai belok-belok apa? Cornering. Oh, corneringan. Makan mentok yang dijongkrak lupa ya. Oke. Jongkrak satu dipasang, jongkrak dua dicopot. Oke, nah jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi bisa kalian dengar lah, ya bisa dibilang cerita-cerita selingan lah di tengah-tengah reviewnya nih ya. Oke. Nah jadi apalagi nih ya udah diganti nih ya. Jadi di area CVT juga kayaknya belum banyak yang diganti nih ya. Cuma ada di bagian shock breaker nih. Nah jadi shock breaker belakang udah diganti nih. Jadi pakai yang gimana nih? DBS yang kopi KTC. DBS kopi KTC. Nah jadi di sini asnya juga warna gold nih. Jadi lumayan menarik juga. Terus buat harganya dapat berapa? 300 ribuan. 300 ribuan aja. Nah jadi karena sesuai konsepnya lah ya, road race, jadi nggak terlalu banyak aksesoris yang nempel, jadi yang perlu-perlu aja lah. Jadi di area belakang juga seperti kayak di depan ya, udah dibutain juga. Dan juga buat selebor belakangnya nih dipotong apa langsung dilepas nih? Langsung dilepas. Oke, nah jadi kayaknya bisa disimpan rapi di rumah lah ya. Jadi buat di area belakang kayaknya juga udah habis semua.
Dan juga behel nih, behel udah hilang juga, Udah dicopot hilang, juga nih. Dicopot juga. Dan juga kita lanjut ke area sebelah kanan aja kayaknya nih. Jadi dari knalpot nih, knalpot pakai dari mana nih? Pakai dos kopi. Dos kopi. Oke, kanggo ini yang WK ya. Oke, jadi kedepannya ada rencana cari yang ori nggak nih? Ada. Oke, jadi coming soon nih dipasangin dos ori di Scoopy. Nah, jadi mungkin kalau udah datang kita bakal cari lagi ownernya nih buat nyimak nih gimana barangnya. Nah, jadi kayaknya di sebelah kanan mungkin ada yang diganti-ganti lagi nggak nih? Nggak ada sih. Oke, kayaknya di kipas juga masih standar semua, cuma dilobangin deh. Oke, nah jadi kayaknya segitu aja nih buat reviewnya nih. Nah, jadi reviewnya nggak terlalu banyak, cuma di sini kita selingi dengan tambahan Q&A. Nah, jadi terima kasih buat kalian yang udah ngasih pertanyaan di Instagram saya sebelumnya. Jadi udah di-post kemarin dan akhirnya sekarang kita langsung tanyain pertanyaan-pertanyaan kalian ke owner yang satu ini nih. Nah, jadi udah siap nih buat jawab pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber. Goblok. Para followers IG kita yang agak-agak nih. Siap. Oke, nah jadi tadi juga udah disimak juga pertanyaannya kayak gimana. Udah ketawa-ketawa sendiri nih ownernya. Nah, jadi nah tadi sebelumnya buat knalpotnya nih, bisa kita cek sound nggak nih? Bisa. Oke, nanti kita bakal cek sound, kalian dengerin sendiri lah gimana suaranya. Karena mesinnya kayaknya udah naik nih. Ya lumayan. Oke. Buat spek mesin kayaknya kita nggak bakal bocorin lah ya, karena jadi rahasia masing-masing owner lah ya buat racikannya. Nah, jadi buat kalian yang mau motor kalian kencang, kalian riset sendiri lah. Jadi jangan malas. Baca. Oke, jadi kita bakal lanjut ke bagian Q&A nih. Jadi kita bakal cek pertanyaannya dulu. Jadi kita mulai baca pertanyaannya satu persatu nih. Jadi yang pertama ada dari Black Flash hahaha 110. Nah, jadi di sini ada Bagas Ganteng love you jawab ya. Oke, jangan-jangan nih pacarnya nih apa gimana nih? Cowok dulu. Oh, cowok. Oke, jadi mungkin bisa disapa balik nih buat si Black Flash nih. Jangan aneh-aneh, Ming. Oke, jadi pastinya udah kenal ya. Oke, jadi salah satu temen dari ownernya lah. Jadi ya pastinya masih suka cewek nih buat ownernya. Oke, nah jadi mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi ada dari gede.aldo.56. Yuk ngonten bareng tapi motorku jelek beli. Ayo gas aja beli. Nggak ada yang gitu-gitu. Collab gas. Oke, nah jadi nggak harus motor kalian ganteng dulu atau head on dulu baru collab bareng nih ya bikin konten. Nah, oke, yang penting ada kemauan pasti gasnya. Gas. Oke, nah jadi kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, jadi di sini ada dari i_wayan_. Nah, jadi kayaknya di sini pertanyaannya buat saya nih, bukan buat ownernya nih. Nah, jadi masih varionya beli tuh. Aduh, astaga, ditanyain nih varionya. Oke, jadi buat varionya sekarang saya udah pakai harian. Jadi buat reviewnya bakal coming soon lah ya, segera menyusul. Jadi ditunggu aja. Kita fokus dulu buat nge-review motor satu ini dulu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari red_blar, asik, dari Red Blar nih. Nah, jadi titip salam sama owner Ichiro dari Red Blar. Jarangin galau-galau, langsung gas kute WK. Nah, jadi gimana nih? Ayo kuten ntar malam. Nah, jadi langsung diajak ke Kute nih ntar malam, tapi nggak janji nih videonya langsung tayang hari ini. Oke, nah jadi kapan tayang videonya? Berarti malamnya langsung gas Kute nih, langsung gas nih ownernya. Bisa. Nah, jadi kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi ini masih berhubungan sama motornya nih. Jadi mau nunggu tanggal mainnya aja gas. Oke, jadi dari Gede Pandim 666. Ya tunggu aja tanggal-tanggal mainnya, pasti main kok. Jadi dekat-dekat ini ada rencana nggak nih? Kalau dekat-dekat ini sih belum ya, mungkin lagi 3 bulan atau nggak 2 bulan gas lah. Oke, kayaknya masih ada project-project yang harus di finishing juga nih ya. Oke, nah jadi ditunggu aja. Pastinya kalian bisa cek infonya di Instagram ownernya pastinya, atau di Instagram motornya. Mungkin bisa kalian DM lah ya biar lebih mesra lah sama ownernya nih. Asik. Stop it.
Get some help. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Ya, kayaknya buat pertanyaannya terakhir nih. Jadi dari Scoopy.ukti, asik Ukti. Nah, jadi kapan nikah, Ngap? Masih jauh Ngap. Oke, jadi buat umur nih, umur masih berapa nih sekarang nih? 20. Oh, baru 20 nih, jadi masih panjang gitu. Selit-selit, janganlah, masih lama nih, masih panjang perjalanan. Jadi ngurus motor aja kayak dulu ya. Masih mau main-main motor. Iya, nanti kalian udah nikah susah nih ngurus motor, Ngap, asik. Nah, jadi buat pertanyaannya nggak terlalu banyak nih buat di motor kali ini. Buat kalian yang nggak nanya sebelumnya, kalian pasti nyesel nih, nggak langsung dijawab sama ownernya nih. Oke, nah jadi mungkin sekian dulu nih buat video kali ini. Terima kasih juga buat ownernya nih karena udah nyempetin buat di review sama channel Putu Arbi nih, asik. Jadi di channel kali ini lumayan komplit juga. Kita udah sedikit ngobrol-ngobrol santai, udah nge-review part-part aksesoris yang dipasang di motor ini, dan juga kita selingin pakai Q&A juga nih. Jadi buat kalian jangan lupa untuk di follow Instagram saya, bakal saya tempel di bawah. Buat kalian yang mau cari tire bomb, pastinya bisa request dong. Jadi bisa langsung cek di Instagram khusus di bawah ini. Jangan lupa juga di follow Instagram dari ownernya dan juga dari Instagram motornya. Nanti bakal saya tempel lagi sekali di bawah. Jadi sekian dulu video buat kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.